Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cepat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Mulai detik ini aku ndak mau mendengarkan berita atau kabar sampean mengganggu Dek Nada. Untung Bunda tuh nggak nonjok muka ya. Obatin. Sok mengobati. Ya, ini buktinya nih. Aku harus tanyakan langsung sama Dek Nada. Aku yakin pada saat Dek Nada membaca surat ini, hatinya pasti bergetar. Sampaikan surat ini untuk Dek Nada. Jen, kasih Mbak Nada harus sepi. Jen. Ini tolong kasihkan ke Aisyah daftar kegiatan asrama putri. Ojo lali. Jen, loh kok sama Mas Bro? Sudah tidak ada amplop lagi. Oh, Jen. Ini untuk Dek Nada, ini untuk Aisyah daftar kegiatan santri putri. Paham? Jen, Mbak Nada. Aisyah. Nah, setelah diolesi dibelkain supaya hasilnya meresap. Insya Allah cepat sembuh. Sekarang kamu mau ceritakan apa? Begini Pak Kiai, Begundal Wahyu ini saya sinyalir telah melakukan pelecehan terhadap santriwati senior. Dan kebetulan santriwati senior itu adalah Nada. Sebetulnya apa yang terjadi nih? Hah? Dia memaksa Nada untuk bersentuhan fisik, Pak Kiai. Betul Wahyu? Gue cuma minta tolong sama dia buat ngobatin tangan gue kok. Emang salah? Apa betul kamu bersentuhan dengan Nada yang bukan mahrammu? Emangnya kenapa sih? Emangnya di Islam itu tidak diajarkan ya, untuk kita saling tolong menolong. Nabi aja pernah menolong kan, dan bersentuhan dengan wanita. Kalau emang keadaan darurat. Siapa itu? Gua. Apa ini? Nada Aisyah, Mbak Nada Aisyah. Walah sama ya. Coba ada Mas Ustadz, enak iki pegang satu-satu. Aisyah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada titipan dari Mas Najib. Ya wis ya, aku terus soalnya masih ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yo iki yo? Bismillahirrahmanirrahim. Dek, bertahun kita bersama menghiasi pesantren ini. Izinkan aku mengungkapkan apa yang mata hatiku dapat melihatnya. Apa iki?
Kok aku deg-degan yo? Ya Allah, Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sela daun, angin bersolek mengguratkan kesalihanmu. Dan bergegas menuju sepertiga malam. Beribu-ribu malaikat turun. Aku berkaca pada samudra beriak. Satu malaikat mengikat hatiku karena Allah. Burung berzikir di atas raudah. Insan berkasih hanya karena Allah. Ya Allah Gusti, Mas Najib. Ya Allah, rak nyongko aku. Saya yang bilang Pak Kiai. Pak Kiai sendiri kan pernah cerita toh. Memang Bapak pernah cerita sama Arman. Tapi kondisi sekarang ini nggak darurat. Jadi kamu tidak boleh bersentuhan dengan Nada. Begitupun Nada tidak boleh menyentuh kamu. Maaf Pak Kiai. Mas Wahyu sama Mbak Nada itu tidak bersentuhan kok. Arman, Lawang saya sendiri saksinya kok. Setelah direndam, dikeringkan, habis itu kamu olesi pakai parem. Nah, begitu ceritanya Pak Kiai. Berarti kan sebetulnya nggak ada yang terjadi, Najib. Kamu sudah dengar sendiri kan? Jadi sebetulnya Wahyu tidak salah. Sekarang Bapak pikir semua udah selesai, udah nggak ada masalah lagi. Kalian boleh kembali pada kegiatan kalian masing-masing, ya? Kalau begitu, saya mau ke kelas dulu Pak Kiai. Ya. Isi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jip. Astagfirullahaladzim. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Di meja ini juga nggak ada petunjuk kayaknya. Apa yang sedang kamu pikirkan, Wahyu? Soal rahasia itu, gue nggak akan berhenti berusaha sampai gue mengetahui apa rahasia itu. Kamu harus lebih giat lagi belajar. Maksud gue nggak akan berhenti bertanya atau minta sama Pak Kiai sebelum Pak Kiai mengatakan apa rahasia itu. Belajar, belajar, dan belajar. Belajar, Wahyu. Oke, sekarang apa yang perlu gue pelajari? Belajar membaca dan menulis. Apa? Belajar membaca dan menulis? Waktu SD juga gue udah belajar kayak gitu kali. Belajar membaca dan tulis Al-Quran. Kamu bisa? Pasti kamu tidak bisa. Lagian apa hubungannya sih? Rahasia itu dengan belajar membaca dan menulis. Wih, barangan gitu. Rahasia itu ada di dalam sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rohim, Iya, Mbak. kenapa? Aku mau... Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, bukunya udah ketemu belum? Belum, Nis. Aku tuh ingetin simpen itu di sini, cuma nggak ada yo. Oh, ketinggalan di kamar Nisa kali, Mbak. Tadi Ayo. malam kan Mbak mampir ke kamar Nisa. Ya wes, ya wes. Kamu tolong cariin yuk. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kata Mas Bro, nggak ada yang boleh lihat. Sekarang Nisa sudah pergi. Astagfirullahaladzim. Kamu, Him. Kamu tadi pengen ngomong apa? Anu ya, Mbak. Aku tuh mau Assalamualaikum, Mbak Nada. Waalaikumsalam, Mbak Ju. Ini loh, Mbak. Aku mau kembalikan buku yang kemarin tertinggal di dapur. Astagfirullahaladzim. Ternyata ketinggalan di dapur, yo. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak Jum. Sama-sama, Mbak Nada. Kapan-kapan ajarin aku dong membatik. Boleh, Mbak Jum. Kapan aja Mbak Jum punya waktu, main-main kesini aja, ya. Sekarang aku pamit ke dapur dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohim. Aduh, kamu pengen ngomong apa tadi? Lanjutin, yuk. Ngene loh, Mbak. Aku tuh mau Aduh, Mbak. Bukunya nggak ada di kamar aku. Ini bukunya. Ternyata bukunya tuh ketinggalan di dapur. Terus disimpenin sama Mbak Jum. Baru aja dibalikin ke aku. Berarti sekarang kita bisa praktekin gambarnya. Kita bisa ajarin Aisyah membatik ya, Mbak? Iya. Yuk. Him. Kamu tadi ngomong apa? Maaf ya, terpotong terus obrolannya. ngene loh, Mbak. Aku tuh mau Mas Rohim mau ngomong apa sih? Lama deh. Yaudah, aku duluan ya, Mbak. Iya, ntar Mbak nyusul ya. Oke. Him, J, Mbak. Aku lali, Mbak. ya wis. Sekarang kamu inget-inget dulu aja. Nanti kalau misalnya kamu udah inget, kamu temuin Mbak di sini. Mbak sekarang mau keluar, yuk. J, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh mau apa ya? Surat, urat, urut. Astagfirullahaladzim. Surat! Benaja! Mas Rohim. J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa, Esa? Ini loh, Mas. Saya mau kirim surat balasan buat Mas Najib. Surat apa toh? Loh. Surat balasan buat Mas Najib yang dikirim ke aku. J. Bilang sama pengirimnya, nanti aku kasih. J, Matur suwun nggih, Mas. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengirimnya kan aku, Aisyah. Rohim akan menyampaikan surat itu sama Mas Najib. Mas bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kenapa, Im? Amanah yang Mas Bro berikan ke Rohim, tak jalankan dengan baik, beres, dan tuntas, Mas. Bagus. Bahkan ada bonusnya, Mas. Ya, kayak kabar baik ngono lah. Bonus apa, Im? Iki, Mas. Surat balasan. Secepat itu sudah dibalas. J. Alah, kalau tahu gitu dari dulu aku sehari 3 kali kirim surat. Walah, jangan sehari 3 kali toh, Mas. Ono apa tuh? Aku sing punya urusan kok yang repot. Lah, aku bisa kecapean lah, Mas. Kalau sehari 3 kali bolak-balik mondar-mandir. Kalah tukang posnya, Mas. Ngapain kau di sini?
Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin. Rohim, keluarin. Iya mas, pintunya dikunci ya. Kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Najib, aku tidak bisa membalas kata-kata Mas Najib yang indah dan menyentuh hatiku. Tapi mudah-mudahan aku bisa membalas perasaan yang ada di diri Mas Najib. Perasaan Mas kepadaku. Insya Allah. Dek, alhamdulillah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa tuh, Mas? Mengenai... Oh, mungkin Dek Nada lupa. Satu malaikat mengikat hatiku karena Allah. Burung berzikir di atas raudah. Insan berkasih hanya karena Allah. Dek Nada sudah ingat? Aku ndak ingat. Tapi itu kedengarannya kayak lirik lagu ya. Kayak lagu qasidah. Surat, Dek. Puisi di surat, Dek. Sudah, Mas. Ini udah mau maghrib. Mas Najib gak ke masjid. Mau, tapi ada Mas, aku permisi dulu yuk. Mau ke asrama putri, ada yang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye toh? You know me so well kan, Dek? Maju tak gentar. Mas Jo! membela Bos! yang benar. Diam! Berisik tahu. Jom, mulai hari ini, detik ini, kita harus berjuang. Kita harus menjadi pejuang. Seperti Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Pangeran Antasari. Dan terakhir, Bung Roma dalam lagu berjudul Cinta dan Doa. Oh, aku tahu. Mas Bejo pasti habis baca buku sejarah perjuangannya. Hah? Jom, kalau kata Pak Kiai, kita itu harus berjuang. Kita harus berjihad melawan diri kita sendiri. Hah? Contohnya apa, Mas? Kita itu harus memperjuangkan cinta kita agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawardah, dan warohmah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang hadir di sini, Bapak besok akan pergi memenuhi undangan untuk ceramah di kelurahan di desa sebelah. Untuk itu Bapak akan mengajak seorang santri di sini untuk menemani Bapak. Najib. C, Pak Kiai. Saya siap. Bagus Najib. Bagus kalau kamu siap untuk menjaga pesantren ini. Lagi pula Bapak cuma sampai sore kok di sana. Nah, untuk itu Bapak sudah putuskan yang akan menemani Bapak itu Wahyu. Gue.
sewu Pak Kiai. Apakah Pak Kiai tidak salah mengambil keputusan? Mengajak Begundal Wahyu yang masih kosong agamanya. Apa pendapat orang di luar sana tentang pesantren Darussalam Pak Kiai? Kalau Pak Kiai ditemani dengan seseorang yang tidak mengerti apa-apa, masih banyak santri-santri yang lain yang lebih mengerti Pak Kiai. Najib, justru karena Wahyu ilmu agamanya masih kosong dan belum banyak mengerti, Bapak ajak dia biar dia tahu. Coba bayangkan kalau Bapak ajak yang sudah berisi, yang mengerti agama santri-santri di sini. Waduh, berapa banyak yang Bapak bawa? Siapa nanti yang akan menjaga pesantren ini? Kosong jadinya. Asik, jalan-jalan. Tak apa di pesantren ya? Tapi Pak Kiai, Dek Nada tidak ikut ya? Ucap! Astagfirullahaladzim. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya pesantren itu tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Pesantren itu tidak pernah mengekang kebebasan para santrinya. Dan pesantren mboten mesti mengajarkan agama. Pesantren juga mengajarkan masalah sosial, budaya, seni, dan juga politik, tapi bukan politik praktis. Dalam kesenian itu ada seni lukis, ada seni membatik, ada seni musik, ada drama. Seni itu tidak dilarang oleh agama. Seni itu indah. Dan Gusti Allah itu suka dengan keindahan. Itu salah satu sabda Kanjeng Nabi kita. Nah, mungkin sampean ini tidak percaya kalau di pesantren kami ada seorang rocker yang sekarang nyantri. Inilah orangnya, Mas Wahyu. Mas Wahyu ini pemuda modern yang tinggal di kota dengan segala kesibukannya dan kebebasannya. Sebelum masuk pesantren, Mas Wahyu itu selalu membuang-buang waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi setelah masuk pesantren, Mas Wahyu sadar bahwa membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat itu akan merugi. Seperti firman Gusti Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita minta Mas Wahyu untuk menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya selama ini. Monggo, kayaknya apaan sih? Udah gue cerita.
bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat, begitulah anak kota yang modern, dia mengungkapkan secara spontan. Apa yang dia tidak suka, dia jelaskan, dia katakan tidak suka. Ini masih menyangkut mungkin sopan santun yang kita lihat. Tapi sekarang mudah-mudahan Mas Wahyu itu sudah berbalik, sudah sadar bahwa sopan santun itu harus dijaga dengan baik. Mari Mas Wahyu. Begitulah dulu Mas Wahyu itu menolak secara spontanitas, tapi sekarang sudah enggak, agak malu-malu. Seperti ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Mas Wahyu, di sini banyak pemuda-pemudi yang mungkin dapat mengambil hikmah dari pengalaman Mas Wahyu. Monggo, Mas Wahyu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready to rock? Sepertinya ada yang salah dalam diri aku. Tapi opo ya? Pak Kiai Abdullah malah mengajak Gundal itu untuk ceramah keluar. Padahal ilmu agamanya masih kosong. Aku sengaja, Cip, mengajak Wahyu karena ilmu agamanya masih kosong. Nanti apa ya? Pendapat orang-orang di luar pesantren kalau Pak Kiai Abdullah membawa orang seperti Begundal Wahyu. Aku kadang tidak habis pikir jalan pikirannya Pak Kiai. Loh, nggak kaget ya Mas? Oh, aku harus kaget ya, Him? J. Tak ulang ya Mas, sekali lagi. J. J. Astagfirullahaladzim. Kaget ya Mas? J, aku kaget karena alhamdulillah kue masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ngono toh? J. Mas Bro. Gundah gulana yuk. Mikirin aku tuh? Pasti mikirin aku. Yuk. Kue lama-lama lucu, Him. Ikat. Loh? Aku ndak mau melihat muka kamu di sini. Ayo, sana. Saiki? Ya. Yakin ya Mas Bro? Bangsa kita melindungi dan menghormati setiap hak individu seseorang. Kita sebagai pemuda bangsa, kita berhak untuk mengekspresikan dan menentukan jalan kita masing-masing. Seperti gue sudah menentukan untuk menjadi penyanyi rock. Dan tak ada satu orang pun yang melarang gue. Mas, saya mau bertanya. Apaan? Apakah rocker itu harus selalu pakai anting? Nah iyalah, penyanyi rock itu identik dengan anting. Ya? Tapi Mas, bukannya yang pakai anting itu wanita? Ya udah dari sananya, ngapain juga gue pikirin. Daripada gue pakai lipstick tambah kayak cewek, gue aja pakai lipstick.
Aku percaya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Tapi opo ya hikmah di balik kejadian ini? Alhamdulillah ya Allah. Berarti aku sudah menemukan hikmah dari kejadian ini semua. Aku akan lebih leluasa mengungkapkan perasaanku untuk Dek Nada. Selama tidak ada Pak Kiai dan begundal wahyu dalam pesantren. Rohim. Bro kaget. J, aku kaget. Alhamdulillah. Senang. Senang. Senyum. Alhamdulillah. Senyum itu ibadah ya, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Him. Gue sudah lama tinggal di pesantren Darussalam. Tapi masih pilok. Tapi alhamdulillah Him, gue tidak pernah meninggalkan sholat. Itu yang terpenting. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Mudah-mudahan pertemuan ini awal dari hubungan kita yang sangat baik, Dik. Amin. Sampai ngageti wae ah. Pasti ya, Man. Aku sangat bahagia sekali ya, Man. Bahagia ngopo, Mas? Aku telah membuat Mas Najib tersenyum. Dia habis gula-gulanya aku hibur. Pahala, Man. Pahala apa tuh? Iya, senyum itu ibadah, Man. Kalau beribadah dan senyum tuh, pahalanya gede, Man. Lah, sekarang sangkut pautnya sama mukamu yang ireng itu apa, Mas? Iki. Gue jangan bilang siapa-siapa. Ji. Ini sangat rahasia. Yo. Beneran nih. Beneran, Mas. Apa toh? Jangan sampai jatuh di orang yang berwatak jahat. Nje. Apa? Bahaya, Man. Yo, apa toh? Aku dilulur sama Nisa. Aduh. Nisa, sapuannya lembut seperti hari kamu. Nje, Mas Rohim. Adem, tenang. Seperti melihat wajah kamu, Nis. Nje, Mas. Aduh, lebih lembut lagi, Nis. Kenapa? Lah. Mas, aku nggak percaya, Mas. Kau nggak percaya? Nggak mungkin. Nisa mau lulur kue itu nggak mungkin, Mas. Tadinya Mbak Nada, tapi gue nggak berani. Punya Mas Najib. Mas, kalau Mbak Nisa itu ngelulur kue, motifnya nggak begitu. Motifnya batek. Oh, sampai nggak percaya? Nggak percaya? Nggak percaya? Enggak. Bagus, Eman. Kelewatan nggak percaya. Aku main nang kono. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilulur karo Nisa. Hayal euy, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih lama gak sih? Kaki gue pegal nih. Sebentar lagi, sabar. Tinggal sambutan Pak RW, Pak RT, karo Ketua Majelis Taklim. Sabar ya. 3 lagi.
Ya, buset, masih lama dong. Demikianlah sambutan. Sebentar, sabar ya. Nggak mau, gue lapar pengen makan. Sabar. Wahyu. Dari Bapak Guru kita, semoga apa yang kita baik ambil. Lama banget sih ceramahnya. Gila gue dengerin. Rasain. Mati lampunya Mas ya? Ya nggak tahu lah, lu kira gue tukang listrik. Om, kok listriknya dimatiin sih? Ah, ini kali. Oh. Jum, buah kelapa dimakan bagong, ya toh? Kepala Juminten kayak kelapa, badannya kayak bagong. Jum, kok kamu nangis, Jum? Siapa sing nangis sih, Mas? Iki lo bawang. Walah, Jum. Bawang kok ditangisi? Boe aku ditangisi. Aku kan seorang kapiten. Aku ndak akan pernah tangisin Mas Bejo. Bener. Kecuali nanti. Nanti kapan, Jum? Kalau Mas Bejo udah meninggal. Waduh, Jum. Alhamdulillah, Jum. Berarti kamu itu takut kehilangan aku, ya toh? Ih, sampean GR ya. Loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas Jo. Aduh, Mas Jo. Astagfirullahaladzim, Mas Jo. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Jum, untung ada aku, Jum. Aku iki pahlawan, Jum. Bentar ya, Mas. Iki loh, Mas, lihat kegantenganmu. Jim, kok mukanya Arman ada di aku? Hah? Weh, Man, kowe ngapain, Man? Waduh, tak balikin ke Arman dulu yo. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Jo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, apa tuh, Mas Bro? Seperti biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapapun jumlahnya, tak terima. Penting Mas Bro ikhlas. Maksud gue? Loh, ini Pak kemarin tuh Mas Bro nganter surat jadi kurir. Oh, jadi setiap aku menyuruh kue mengirimkan surat harus dibayar, gitu? Nggak juga ya Mas. Tapi kalau Mas Bro kasih, tak terima dan alhamdulillah. Kalau ikhlas ya. Oh, gue sudah mulai perhitungan ya. Gini Him, nanti ketika gue meninggal dunia, gue membawa pahala atau membawa uang? Pahala ya Mas? Sebanyak-banyaknya ya? Pasti. Berarti ketika gue tinggal di dunia, apa yang harus gue cari sebanyak-banyaknya? Pahala ya? Nah, sudah terjawab tuh? Membantu sesama berarti memperbanyak pahala. Mas Bro. Ya. Oke. Saya ki. Nanti ya Mas. Mungkin ke akhirat juga boleh, Him. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Jo.
Aduh, batiknya bagus-bagus ya Mbak. Ini dari Tembi ya Mbak? Oh enggak, ini buatan para santri. Oh hebat, hebat. Mbak, dulu itu aku pernah batik juga. Diajarin sama eyang kakung aku. Oh ya? Oh, kamu jago ya? Alhamdulillah Mbak. Berantakan. Kalau misalnya bisa kan kamu bisa bantu-bantu di sini. Aduh Mbak, aku mau nanya ya. Nanya apa? Aku mau nanya soal Ayan. Oh, kalau gitu aku selesaikan dulu tugasku. Habis itu kamu susulin aku ke tempatku, ya? Ya wis. Makasih ya Mbak. Yo. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, ini bajunya udah selesai. Ayo. Alhamdulillah. Buta ya mata kamu. Mama, Siapa sih buta? Mama, saya lagi berdoa Anda lihat. Berdoa? Astagfirullahaladzim, Jojo. Kau tidak pernah diajarkan oleh Pak Kiai bagaimana tata cara berdoa dengan baik. Duduk, tenang, biar khusyuk. Bukan berjalan seperti ini. Mas, Gusti Allah itu ada di mana-mana, Mas. Jadi dimanapun kita berdoa, Dia bisa melihat dan mendengar. Tapi ada tata caranya, Jo. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wes, kalau gitu Mas Najib tak doain ya. Ya, tak doain. Ya Gusti Allah. Wes. Harap mula. Ya wes. Ya wis Mbak, saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Walah, itu batik buat nanti malam ya? Gak usah dibahas. Takutnya nanti ada yang mendengar. Kalau begitu saya permisi dulu, Dik Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu. Sengaja Bapak mau ngajak kamu keluar dari pesantren agar kamu merasa tidak terkungkung sebagai santri di asrama saja. Nah, seperti tadi kamu kan bisa lihat bagaimana dinamika masyarakat yang kita datangi itu. Andai kata suatu saat kita berdakwah, jadi kita tidak ketinggalan zaman. Masih relevan apa yang kita katakan dengan masyarakat di sekitar itu. Terus tadi Bapak dengar kamu waktu sholat tangan kamu terlalu melebar. Siapa yang bilang? Ada jemaah yang bilang. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa Wahyu, cuma itu mengganggu jamaah yang lain karena terlalu lebar tanganmu itu. Ya salah dia lah. Ngapain juga sholat nempel-nempel? Ini dia doang yang sempit. Wahyu, meluruskan dan merapatkan saf adalah salah satu rukun sholat berjamaah. Dan saf-saf yang tidak rapat akan memungkinkan setan berada di antaranya. Kanjeng Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, rapikan saf-saf kalian dan rapatkan di antara bahu-bahu kalian. Janganlah ada celah-celah yang memungkinkan setan di antaranya. Barang siapa yang menyambung saf, maka Gusti Allah akan menyambung baginya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Gusti Allah akan memutuskannya. Iya tahu, tapi kalau terlalu rapat, sujudnya juga kan susah. Wahyu, dalam hadis riwayat Muslim, Abu Uwanah
dan Ibnu Hibah, Kanjeng Nabi mengajarkan apabila seorang hamba bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badannya. Muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki menyentuh lantai. Mau sujud aja susah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Bagus ya, Sel? Iya, bagus banget, Mbak. Motifnya juga bagus. Mbak, boleh tak pinjem yo? Boleh. Tapi ini kan batik baru jadi kamu harus hati-hati. Soalnya besok kan mau disalurkan ke koperasi. Yo, nanti pokoknya cepet-cepet tak balikin wes ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya sih. Assalamualaikum. Aduh, Mas Bejo bikin aku kaget wae. Maaf ya, maaf. Loh, kok salam dari aku nggak dijawab? Oh iya, saking kagetnya. Waalaikumsalam. Anu apa toh? Aku mau belajar sama Mbak Nada. Oh, iya, silahkan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Jo. Mbak. Silakan duduk. JJJ, udah siap mau ngajarin saya? Oh, siap. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue tidak perlu teriak-teriak seperti itu, Im. J mas bro, iseng aja kok. Him, J. menurut gue penampilan aku sudah seperti apa? Waduh, kayak kepala desa ya mas. Ngajar gue, kepala desa, gubernur. Oh jen. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru iki, pasti baru iki. J, wes. Sekarang gini, permasalahan aku sama Denada yang tahu cuman kowe karo Fuad. J. Jadi aku pesen, kowe jangan sampai cerita sama siapa-siapa. Paham mas bro. Oke. Doakan ya, Him. J, pasti mas. Mas bro berhasil, dunia akhirat rohim bahagia mas. Buat mas bro. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas bro. Loh, kata kiai aja tuh. Mas. Aduh. Alhamdulillah, dipakai juga kain batiknya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah. Akhirnya kamu bersedia hadir pada malam hari ini, Dek. Pertemuan malam hari ini Mas Najib sudah tunggu. Semenjak Mas Najib belum dilahirkan, Dek. Setelah Mas Najib dilahirkan, Mas Najib selalu bertanya, mengapa hatiku sakit? Mas Najib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk, meminta obat. Ya Allah, hatiku kenapa ya Allah? Hatiku terasa terbelah. Aku selalu menangis di hamparan sajadahku. Setiap malam, selalu membayangkan dirimu, Dek. Aku tidak ada henti-hentinya bertanya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang hati ini sakit, kalau memang hati ini terbelah, di manakah belahan yang lainnya ya Allah? Alhamdulillah, Dek. Akhirnya Allah menjawab doa Mas Najib. Belahan hati itu ada di depan aku sekarang. Alhamdulillah ya Allah.
Kau sudah menjawabnya. Aku betul-betul menyayangi dia, ya Allah. Aku hanya ingin menjalankan sunnah Rasulullah untuk berkeluarga dan menjadi umatnya yang sempurna. Dan aku berharap akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sepertinya malam hari ini menghapus luka ribuan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sakit hati Mas Najib. Karena jujur, Dek, tidak ada wanita lain selain Dek Nada yang aku cintai. Yang aku mohon kepada Allah untuk bisa bersatu hanya kamu, Dek Nada. Setelah malam hari ini aku yakin Allah akan terus membantu hubungan kita. Dan Mas Najib akan terus berusaha walaupun ada rintangan dari Begundal Wahyu. Mas Najib tidak takut. Asal kita harus solid, Dek Nada, menghadapi ini semua. Dek. Dek Nada. Dek. Dek Nada kemana? Dek. Dek Nada. Dek. Assalamualaikum Najib. Waalaikumsalam Pak Kiai. Oh no, apa toh? Kok kamu gelisah seperti itu? Tidak ada apa-apa. Gimana tadi ceramahnya Pak Kiai? Alhamdulillah, semuanya lancar. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi dulu. Tunggu. Kenapa? Apa yang kamu cari, Jib? Hah? Itu Pak Kiai. Itu apa ya? Lo ngomong yang bener dong. Gagu bukan? Hei, diam. Bukan urusan sampean. Udah. Jangan ribut. Jib, sepertinya kamu seperti kebingungan. Oh, apa toh? Itu Pak Kiai. Dek Nada hilang. Hilang! Nabi aja pernah menolong dan bersentuhan sama wanita. Kalau memang dalam keadaan darurat. Siapa itu? Gua. Memang. Kata siapa itu? Saya. Habis, Pak. Sebagai seorang psikolog. Solos. Maaf, Pak Ki. Mas Nada, Mas Nada. Mas Nada, Mbak. Aduh. Kok jadi bawa begitu? Kamu belum ngerti, ini terbalik kamu. Oh iya, enggak salah. Supaya mereka bisa membantu sama satu teladan. Apa nanti? Apa? Boleh. Nada itu ngajari Wahyu karena Apa tuh? Hilang. Oh, yang bener lu. Sampai jangan ikut campur ya. Udah. Cari tempat sembunyi, oh di